Yes, finally kita ada di hari terakhir sahabat ngobras. Sekarang kami tadi pagi dari Kapadokia dan sekarang kalau bahasa Indonesia pakai gurame, tapi di sini namanya goreme. Ternyata di sini adalah situs banyak ini gua-gua yang bukan dibangun manusia ya, terbentuk secara alami, cuman akhirnya di lubang-lubang dan beberapa dibentuk oleh manusia sehingga orang-orang bisa tinggal di situ. Dan bahkan dari kisah para rasul Pak Isra yang Pak Isra sampaikan tadi pasal 2 ketika pencurahan Roh Kudus di hari raya Pentakosta, itu ada jemaat Kapadokia yang sudah hadir di sana mewakili di Yerusalem gitu Pak ya. Ya. Nah, kita sudah berbicara tentang 7 jemaat Pak, urut nih kemarin. Wow, saya percaya banyak sahabat ngobras yang diberkati. Apa rangkuman, resume dari perjalanan kita dengan 7 jemaat ini? Sebelum itu juga Pak, ini kan tadi dibilang ya bahwa ini nih tempatnya gereja, ada 11 Ya. gereja di sini, dan ini gerejanya ini di gua-gua semacam ini. Juga orang Kristennya tinggal di lubang-lubang. Coba kalau sudah lihat tuh ada kayak lubang-lubang. Di belakang kita banyak juga nih. Itu tempat komunitasnya orang Kristen. Ya. Apalagi pada waktu itu mereka ditindas oleh Romawi, sehingga memang tinggal di tempat semacam ini nih jauh lebih aman. Dan pada waktu saya melihat semua ini, saya teringat satu ayat Pak. Apa itu? Ya, Ibrani pasal 11 ya, tentang penderitaan dari orang-orang Kristen. Ya, mulai ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit binatang sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Nah, ayat 38 ini. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Jadi ini tempatnya. ini tempatnya. Tertulis di dalam Alkitab. Jadi memang itulah kehidupan Kristen mula-mula dengan penderitaan, dan mereka hidup apa adanya. Dan ini sangat bertolak belakang dengan sekarang yang orang ngomong tentang wah jadi orang Kristen harus kaya, ya harus diberkati, teologi kemakmuran. Nah, ini kan bertolak belakang dengan sejarah kekristenan. Ya. Nah, tentang apa yang Pak Yos tanyakan tadi soal ya rangkuman dari 7 jemaat di kitab Wahyu. Sebenarnya itu semua kalau kita mau merangkum adalah bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan setiap gereja. Tuhan selalu memperhatikan gerejanya. Kondisinya bagaimana, apakah mereka maju atau mundur, mereka itu baik atau buruk, ya mereka itu sementara on fire atau suam-suam kuku, semua diperhatikan. Jadi hampir semua, bukan hampir, tapi semua surat kepada 7 jemaat itu adalah aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu kekuatanmu tidak, aku tahu. Berarti Tuhan memang tahu kondisi gereja dan Tuhan menilai gereja. Nah, kalau Tuhan menilai gereja-gereja, maka hari ini juga Tuhan menilai setiap gereja kita. Ya, dan termasuk kita sendiri adalah gereja. Maka Tuhan menilai setiap kita. Tidak ada orang bisa bersembunyi di hadapan Tuhan dan bisa menipu Tuhan dengan kondisi yang sesungguhnya. Makanya ada dikatakan tadi, kamu kira kamu kaya, ya, padahal kamu miskin, buta, telanjang, melarat. Nah, artinya Tuhan tahu semua. Nah, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu inilah setiap kita harus memberi pertanggungjawaban. Dan ya, sejarah gereja di Turki itu ya sangat disayangkan Pak ya, bahwa pada akhirnya ya pusat kekristenan hanya tinggal 1% aja orang Kristen. Bahkan peninggalan yang luar biasa seperti ini, tadi saya coba masuk beberapa gua, sudah banyak vandalisme, dicoret-coret, ditata-tata. Sayang sekali gitu ya. Tapi intinya gini Pak Isra, ternyata yang dikatakan penderitaan orang Kristen sekarang ini, wah kita nggak bisa dapat izin gereja, kita ditindas, kita minoritas, nggak ada seujung kukunya dengan jemaat di kitab Wahyu sebetulnya gitu ya. Makanya kalau sedikit aja kita mengeluh, sedikit aja kita mundur dari Tuhan ya, kekristenan terlalu lembek ini ya. Nah, tapi justru ya hidup orang Kristen itu ya seperti yang kita lihat, seharusnya penderitaan silih berganti, dan karenanya mereka dinasihatkan untuk setia sampai akhir, dan Tuhan akan kasih mahkota kehidupan. Stefanus. Sekarang saya coba urutin secara sejarah resume dari jemaat di kitab Wahyu Pak.
karena kan ada masa Yunani, lalu ada masa Romawi, Ya, lalu selanjutnya sampai akhirnya hancur semuanya karena kebesaran kemenangan Islam pada waktu Ottoman. ya. Urutan secara singkat Pak Isra, bagaimana prosesnya? Ya, kalau kita melihat kan memang sebenarnya dunia pada waktu itu kan dikuasai oleh Yunani. Ya, setelah Alexander Agung Itu di tahun sekitar sebelum Masehi. sebelum Ini Masehi tiga- semua ya? Ya, Oke. sebelum Masehi 300-an itu ya. Itu dunia dikuasai oleh Yunani. Lalu setelah itu Yunani sudah, tapi pengaruh Yunani besar. Mereka berhasil mempublikasikan seluruh kebudayaannya, tapi termasuk dewa-dewa mereka. Ya. Maka dewa Yunani itu berada di hampir seluruh daerah jajahan, termasuk di Turki sini ya, dewa-dewa Kita lihat semua ada. Zeus semuanya hampir semua jemaat ada ya. Tapi pada saat yang bersamaan kita bisa melihat bahwa Roma nanti akhirnya menggeser Yunani. Ya. Tapi Roma tidak berhasil menggeser kebudayaan Yunani. Roma berkuasa secara politik, tapi budaya sudah nggak bisa. Jadi sementara Roma akhirnya menekankan pengkultusan dan penyembahan kepada kaisar-kaisar, tapi penyembahan terhadap dewa Yunani juga terus berjalan. Ya. Nah, itu menjadi halangan kekristenan yang besar karena mau menghadapi kekafiran Yunani kah atau politik Romawi kah, ya, dan juga dengan pengharusan penyembahan kaisar. Nah, nanti ya di kemudian hari kita bisa lihat lagi ketika Islam menguasai wilayah ini, hampir semua gereja diganti jadi masjid ya, Ya, dan ya. banyak gereja ditutup ya. Nah, itu sangat-sangat disayangkan. Tapi ya itu menjadi pelajaran bagi kita lah. Maaf Pak, Bahwa- sebelum sampai ke kebesaran kemenangan Islam waktu itu Yunani ke Romawi ini, makanya di beberapa situs jemaat Kitab Wahyu ini kita ngelihat kemarin Pak ya, ada banyak amfiteater semacam setengahnya kolosium gitu ya, yang budaya Yunani lebih banyak drama, nyanyi gitu ya, lalu tiba-tiba bergeser ke Romawi yang gladiator, manusia lawan manusia, manusia lawan binatang. Ini kan satu shifting, satu pergeseran civilization pada waktu itu, peradaban yang totally berbeda gitu. Nah, pesan-pesan apa dari masa Yunani, masa Romawi secara global apa Pak Isra? Kekristenan selalu hidup dalam segala macam ancaman. Yunani dengan ancamannya sendiri, Romawi dengan ancamannya sendiri, keislaman juga dengan ancamannya sendiri. Jadi gereja itu setiap zaman selalu berhadapan dengan tantangan-tantangan tersendiri. Dan kata lain sebenarnya tidak ada masa di mana gereja itu hidup tenang sebenarnya. Ya. Ya. Nah, kalau hari ini kita tenang-tenang, sebenarnya itu kita berada dalam bahaya itu. Malah bahaya Malah karena bahaya. comfort zone itu ya. Ya. Nah, jadi menjadikan, ya kalau kita lihat dalam sejarahnya kan juga banyak yang jadi martir ya. Justru di tengah-tengah kesulitan semacam itulah tampillah martir-martir Kristen. Sekarang nih ya ada martir di mana Pak ya kan, tekanan juga nggak ada di Indonesia ya, paling-paling hanya gereja dilarang lah, ditutup lah. Ya. Kita paling-paling diobok-obok Yahya Waloni lah, paling-paling ya model-model begitu aja ya. Nah, tapi ya tetap bagaimanapun juga kalau Tuhan belum mengizinkan kita masuk dalam aniaya besar seperti itu ya kita belajar setia dalam hal-hal kecil yang ada ya, sambil memperhatikan nasihat-nasihat yang Tuhan berikan kepada 7 jemaat itu. Ya. Ada yang dipuji, ada yang dikritik, Ya. ada yang dipuji dan dikritik, ada yang dipuji saja nggak dikritik, Ya. ada yang dikritik saja nggak dipuji. Ya. Nah, kita lihat semua, yang positif kita ambil, Ya. yang negatif kita buang dan kita ambil pelajaran kebalikannya bagi Oke. kita, supaya Saya coba- gereja bisa kuat. Supaya gereja bisa kuat. Saya coba geser kepada banyak penafsir, pengkhotbah selalu menghubungkan kitab Wahyu itu dengan akhir zaman gitu. Bahkan kadang-kadang maksain penafsiran tentang jemaat di kitab Wahyu ini dengan akhir zaman. Nah, hubungannya ada nggak sih Pak sebetulnya tentang jemaat di kitab Wahyu ini dengan end time? Itu kalau kita bicara metode tafsir kitab Wahyu itu juga ada banyak. Ya. Ada yang hanya mengatakan saja bahwa semua yang dikatakan dalam kitab Wahyu itu adalah semua yang berurusan dengan masa lalu. Oke. Kalau semua yang berurusan dengan masa lalu yang sudah lewat, lalu apa relevansinya dengan kekristenan sekarang Oke. dan akan datang? Tapi ada yang sebagian hanya mau melihat saja terhadap masa depan. Nah, coba bayangkan kalau semua tentang masa depan yang masih jauh, lalu apa relevansi dengan jemaat mula-mula? Kan nggak ada. Ya. Karena itulah kita harus melihat kitab Wahyu itu secara unik, bahwa kitab Wahyu itu adalah pada satu sisi itu memang sangat relevan untuk gereja mula-mula.
Oke. Tapi ternyata dia mempunyai suatu relevansi dan penggenapan yang double, ganda untuk gereja sepanjang sejarah. Sampai Jadi, dengan hari ini. ya, gitu. sampai hari ini. Jadi harus begitu. Kalau melihat hanya masa lalu, di sini nggak relevan. Atau hanya melihat masa depan tentang end time, sana juga nggak relevan. Jadi ini memang suatu wahyu untuk gereja sepanjang zaman. Tapi betul-betul historis Ya. di dalam permulaan gereja itu. Jadi makanya kita lihat jemaat Efesus dengan pergumulannya sendiri, Smyrna dengan pergumulan sendiri, Ya. dan diambil cocok dengan kondisi-kondisi, misalnya ya air panas, air suam-suam Suam-suam. kuku di Laodikia, semua itu relevan. Nah, tapi prinsip yang sama dengan tantangan boleh berbeda, ya, kesulitan boleh berbeda, tapi prinsip-prinsip kebenaran yang sama itu harus diberlakukan untuk gereja sepanjang zaman. Baik, jadi Gitu. ini juga satu pelajaran yang baik supaya kita tidak terlalu gampang cocokologi, maksain ngelihat yang terlalu ke belakang juga jangan, melihat terlalu yang ke depan juga jangan, tapi relevansinya kepada kekristenan pada saat ini, gitu Pak ya. Karena selalu ada yang kontekstual, kira-kira gitu ya. Ya, Closing statement Pak Isra tentang resume kita, perjalanan kita 7 jemaat Kitab Wahyu di Turki. Silakan Pak Isra. Tuhan tahu seluruh kehidupan kita. Tuhan tahu seluruh kehidupan gereja. Jatuh bangun, ya, maju mundurnya. Dan pada akhirnya semua gereja harus berdiri di hadapan kepala gereja itu untuk memberi pertanggungjawaban terhadap seluruh pelayanan ini. Dan dengan habisnya gereja di Turki ini, kita bisa lihat bahwa Tuhan mendirikan gereja itu untuk sebuah tujuan. Kalau tujuannya gereja itu tidak berfungsi lagi untuk mencapai tujuannya, Tuhan tidak segan-segan menghapus gereja itu dalam sejarah. Ya. Nah, Turki menjadi pengalaman bagi kita di Indonesia, terutama Indonesia bagian timur yang mayoritas Kristen. Kita rasa kita kuat, ya, dan kita tidak tergoyahkan. Tapi jangan takabur, ya, karena 100 tahun ke depan belum tentu keadaan seperti ini. Jangan-jangan kita hanya tinggal cerita dulu loh di Papua ada gereja nih loh. Kita dulu mayoritas loh. Gitu. Jangan-jangan orang hanya kunjungi hanya ketemu batu-batu aja, seperti kita temui di Turki kan. Di sini dulu pernah ada gereja di sini. Jangan-jangan hanya kita menjadi situs purbakala saja. 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan. Ya, karena itu gereja harus berfungsi jadi garam dan terang dunia, dan penginjilan harus terus jalan. Itu intinya, Pak. Sahabat Ngobras, resume kita hari ini kalau dari apa yang Pak Isra sampaikan, jangan berhenti kepada monumen, kemegahan gereja. Wah, saya berhasil ini, KKR gini, jangkau jiwa kayak begini. Jangan berhenti pada monumen, tetapi movement, terus bergerak, terus kontekstual. Karena kalau kita cuma berhenti pada membangun monumen, wah dulu saya hebat, dulu saya pelayanan luar biasa. Di belakang saya, di sekitar saya, kita melihat ada banyak gua-gua. Hey, come on. Kekristenan kita kalau kita merasa minoritas, kita playing victim, kita merasa jadi korban, nggak ada seujung kukunya dengan orang-orang Kristen pada jemaat mula-mula waktu itu. Mereka bersembunyi di gua-gua, mereka lari dari tekanan Yunani, dari tekanan Romawi. Kalau kita masih diberi kesempatan, selagi masih ada nafas di kandung badan, kita masih bisa menginjil. Mari lihat segala sesuatunya dari lensa Injil. Gunakan kesempatan ini. Jadi, selagi masih ada waktu. Pak Yos, mungkin juga penting untuk dipikirkan ya tentang KKR kita. Ya. Kadang-kadang KKR itu hanya full entertain aja. Ya. Padahal justru KKR itu harusnya menjadi media penginjilan. Kita nggak anti KKR ya, karena saya juga KKR juga. Tapi kebanyakan KKR itu hanya show. Ya. KKR itu hanya memperlihatkan wah, betapa hebatnya WL, betapa hebatnya main musik, banyaknya masa. Tapi penginjilan kalau nggak ada, ya hanya beritanya hanya kesembuhan ilahi melulu, ya teologi kemakmuran melulu, ya Injil nggak ada. Dan akhirnya KKR terlalu megah, tapi penambahan jiwa bagi kerajaan Allah kok nggak ada, Pak. Yang penting what next setelah KKR, follow up-nya, dan setelah kita jangkau, mereka percaya kepada Kristus, dimasukilah pengajaran yang benar supaya mereka diperlengkapi. Kira-kira gitu Pak ya. Sehingga mereka juga bisa menginjil kemudian. Wow. Luar biasa perjalanan kami sepanjang 12 hari ini dari Israel. Kemudian kami masuk ke jemaat di Kitab Wahyu, dan sungguh kami diberkati
kami mendapat banyak pesan-pesan rohani, banyak yang disingkapkan. Ikuti setiap diskusi ngobras, ngobrol Alkitab santai dari sosial media, IG, Facebook, dan nanti akan diupload di YouTube Esra Soru dan RCC Jakarta Revival Community Church. Mari gunakan setiap media-media yang Tuhan sediakan. Sekarang semuanya dibuka sama Tuhan. Sosial media dan penginjilan firman Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Menjangkau sampai ke bangsa-bangsa. Kiranya saudara diberkati, sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Dari Goreme, saya Yoswayan bersama Bapak Pendeta Esra Soru menyampaikan pesan ini. Bersama Abuna Esra Soru. Saya sampaikan pesan Tuhan dari Goreme, Turki. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.